Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai materi strategi memotivasi siswa untuk belajar. Tapi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Cindy Holiverdiana, Indah Cantika Dewi, dan Manis Khairul Ummah. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian, fungsi, dan sumber motivasi. Yang pertama adalah pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi menurut Mukiyat dan Asnawi merupakan perasaan yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang sehingga seseorang itu didorong untuk bertindak. Atau juga bisa diartikan sebagai pengaruh kekuatan yang menimbulkan perilaku dan proses dalam diri seseorang yang menentukan gerakan dan tingkah laku kepada tujuan-tujuan. Dengan kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan sehingga diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Komponen utama dalam motivasi adalah 1. Kebutuhan, 2. Dorongan, dan 3. Tujuan. Selanjutnya adalah fungsi motivasi. Menurut Sardiman, motivasi memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, motivasi dapat dijadikan sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Lalu yang kedua adalah menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang. Lalu yang ketiga adalah menyelesaikan perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi motivasi jika dihubungkan dengan kegiatan pembelajaran, motivasi ini dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang akan melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik pula pada hasil pembelajarannya. Dengan kata lain, adanya usaha yang tekun dan terutama yang didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seorang siswa juga sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya. Selanjutnya adalah sumber motivasi. Motivasi belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan atau dibedakan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor-faktor internal dan faktor eksternal ini biasanya juga disebut dengan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak terkait dengan aktivitas belajarnya. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik ini akan memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik, berpengetahuan, ahli dalam bidang tertentu. Satu-satunya jalan untuk menuju ke tujuan yang ingin dicapai tersebut adalah dengan belajar. Jadi memang motivasi itu muncul dari kesadaran diri sendiri dengan tujuan secara esensial dan bukan sekedar simbol dan seremonial. Lalu selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena ada rangsangan dari luar.
Aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Nah, yang perlu ditegaskan adalah bukan berarti motivasi ekstrinsik ini tidak baik dan tidak penting. Dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi ini tetap penting sebab kemungkinan besar keadaan siswa itu sangat dinamis dan berubah-ubah. Selain itu juga mungkin komponen-komponen lain dalam proses belajar mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa, sehingga diperlukan adanya motivasi ekstrinsik ini. Poin B. Strategi motivasi siswa. Motivasi adalah dorongan yang berguna untuk menggerakkan jiwa dan perilaku seseorang untuk melakukan suatu tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Motivasi mencerminkan karakteristik perilaku peserta didik. Peserta didik yang memiliki motivasi akan terus berupaya menggunakan kemampuannya untuk bekerja dengan giat, dan jika suatu saat menghadapi tantangan, maka mereka akan bertahan untuk memecahkan tantangan tersebut dan tidak akan mudah putus asa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susanti pada tahun 2014, ia menemukan bahwa hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan oleh pengajar. Pengajaran yang baik meliputi penguasaan pengajar terhadap materi yang akan disampaikan kepada siswa, memahami karakteristik peserta didik, dan mampu merancang pembelajaran serta menyajikan materi-materi selanjutnya. Upaya yang harus dilakukan untuk memunculkan motivasi dalam pembelajaran adalah salah satunya dengan mendesain pembelajaran yang tepat sehingga menjadi jembatan yang dapat menstimulus motivasi peserta didik untuk berusaha, bekerja keras, tekun, dan dapat mencapai sasaran pembelajaran yang diinginkan. Selain upaya tersebut, juga harus mengetahui mengenai motif apa saja yang menyebabkan peserta didik lebih semangat dalam belajar. Motif tersebut antara lain, yang pertama, motif belajar karena didorong oleh keinginan untuk mengetahuinya. Hal ini didorong oleh motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Motif yang kedua yaitu motif belajar karena ingin mendapatkan ijazah dan angka yang baik dalam raport. Motif ini didorong oleh motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri. Sebagai seorang pengajar, pasti akan tahu ketika siswa merasa kurang minat dalam kegiatan belajar mengajar. Dan ketika dirasa kegiatan belajar siswa perlu ditingkatkan, maka guru dapat menggunakan berbagai macam strategi untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut, yaitu dengan memberikan nilai berupa angka. Karena kebanyakan murid belajar untuk mendapatkan nilai yang baik atau sesuai keinginannya. Jadi dengan memberikan nilai berupa angka akan menambah semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya yaitu memberikan hadiah. Pemberian hadiah juga dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Namun, memberikan hadiah tidak boleh terlalu sering dilakukan karena hal tersebut malah akan menurunkan motivasi intrinsiknya. Hadiah tidak selalu berupa materi. Hadiah juga bisa berupa senyuman, anggukan, memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan umum. Hal tersebut akan menambah kepercayaan diri dan memotivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya, untuk memunculkan motivasi dalam belajar, guru juga dapat menciptakan saingan. Persaingan yang dimaksudkan di sini adalah persaingan dari individual ataupun kelompok. Karena dalam persaingan, guru akan mengetahui mana siswa yang lebih mementingkan kepercayaan diri dan mana siswa yang mudah minder. Dari persaingan tersebut, guru dapat membimbing siswa yang mudah minder
juga lebih memperhatikannya, sehingga siswa yang mudah merasa minder akan termotivasi dan lebih semangat dalam belajar. Untuk meningkatkan motivasi siswa selanjutnya yaitu dapat memberikan evaluasi atau ulangan. Karena jika mendengar kata ulangan, yang terbayang dalam pikiran siswa adalah sekumpulan soal yang harus dijawab. Hal ini dapat memunculkan motivasi dan semangat dalam belajar karena peserta didik akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat menjawab pertanyaan tersebut. Setelah memberikan ulangan, guru sebaiknya memberikan hasil yang didapatkan oleh siswa. Karena dari hasil tersebut, siswa akan mengetahui mana yang benar dan salah. Sebagai guru juga harus memberikan pembenaran kepada siswa memiliki jawaban salah. Dari hal tersebut, siswa akan belajar dari kesalahannya dan akan lebih termotivasi untuk belajar agar tidak terjadi kesalahan di ulangan yang selanjutnya. Hal terakhir yang dapat memunculkan motivasi siswa dalam kegiatan belajar adalah dengan memberikan pujian. Namun, pujian ini dilakukan di saat dirasa perlu saja. Karena jika sebagai pengajar terlalu sering melayangkan pujian, maka juga akan berakibat buruk kepada peserta didik. Peserta didik akan merasa lebih manja dan bisa saja jika terlalu sering memberikan pujian, peserta didik akan memiliki sifat sombong. Jadi, pujian diberikan jika dirasa perlu saja. Poin selanjutnya yaitu contoh kasus dan tindakan guru. Peranan motivasi dalam kegiatan belajar mengajar sangatlah penting, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Dengan motivasi, siswa dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melaksanakan belajar. Cara dan jenis menumbuhkan motivasi itu sangat bermacam-macam. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Di antaranya yaitu yang pertama memberi angka. Angka merupakan simbol dari hasil nilai belajar. Banyak siswa yang belajar dan mementingkan mendapatkan nilai atau angka yang baik, sehingga kebanyakan siswa akan mengejar nilai ulangan dan nilai rapor yang tinggi. Murid yang mendapat nilai angka baik akan mendorong motivasi belajar menjadi lebih besar, dan sebaliknya ada murid yang mendapat nilai kurang mungkin akan lebih frustasi, dan ada juga yang menjadikan mendorong agar belajar lebih baik. Tetapi ada juga siswa yang belajar hanya ingin naik kelas saja. Sebagai seorang guru, tindakan yang diambil adalah bagaimana cara memberikan angka dapat dihubungkan dengan value yang terkandung di setiap pengetahuan yang diajarkan kepada siswa, sehingga tidak sekedar kognitif saja, tetapi juga keterampilan dan afektifnya. Yang kedua yaitu hadiah. Hadiah merupakan salah satu motivasi bagi siswa, tetapi tidak selalu demikian karena seorang siswa tidak merasa senang bila mendapat hadiah dari hal kegiatan yang merupakan kegiatan yang tidak berbakat pada dirinya. Misalnya saja, ada siswa yang tidak berbakat dalam menulis, tetapi dia mendapat hadiah juara pertama dan dia tidak merasa tertarik atau merasa biasa saja. Oleh sebab itu, cara yang dapat diambil oleh guru misalnya memberikan hadiah pada akhir tahun kepada siswa yang mendapat atau menunjukkan hasil belajar yang baik, memberikan hadiah kepada para pemenang sayembara atau pertandingan olahraga. Yang ketiga yaitu saingan atau kompetisi. Saingan dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong semangat belajar siswa. Kompetisi yang bersifat individual maupun kompetisi yang bersifat kelompok dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keempat yaitu ego involvement.
atau menumbuhkan kesadaran siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga mereka bekerja keras dan mempertaruhkan harga diri sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Siswa akan selalu belajar dengan keras karena harga dirinya. Yang kelima yaitu kerja kelompok. Dalam kerja kelompok ini akan melatih siswa untuk melakukan kerjasama dalam belajar. Terkadang perasaan untuk mempertahankan nama baik kelompok akan menjadi pendorong yang kuat dalam kegiatan belajar. Yang keenam yaitu penilaian. Penilaian secara kontinu akan mendorong murid-murid akan belajar. Oleh karena itu, setiap siswa memiliki kecenderungan untuk memperoleh hasil yang baik. Di samping itu, para siswa selalu mendapat tantangan dan masalah yang harus dihadapi dan dipecahkan, sehingga akan mendorong mereka belajar lebih teliti dan seksama. Yang ketujuh yaitu pujian. Pemberian pujian kepada murid atas hal-hal yang telah mereka lakukan sangat besar manfaatnya untuk mendorong mereka belajar, karena pujian ini bisa menimbulkan rasa puas dan senang bagi siswa. Yang ke-8 yaitu karya wisata dan ekskursi. Cara ini juga dapat membangkitkan motivasi belajar, karena dalam kegiatannya para siswa akan mendapat pengalaman langsung dan bermakna baginya. Selain dari itu, karena objek yang akan dikunjungi adalah objek yang menarik minat para siswa. Suasana bebas lepas dari keterikatan ruangan kelas akan besar manfaatnya untuk menghilangkan ketegangan-ketegangan, sehingga kegiatan belajar dapat dilakukan lebih menyenangkan. Yang ke-9 yaitu film pendidikan. Tidak dipungkiri bahwasanya setiap siswa akan merasa senang ketika menonton berbagai jenis film. Dengan menonton film pendidikan itulah akan memberikan gambaran dan isi cerita film lebih menarik perhatian, serta minat siswa akan tumbuh dalam belajar. Para siswa juga akan mendapatkan pengalaman baru yang merupakan sesuatu ujung cerita yang bermakna. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.